Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan kembali belajar dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita belajar bersama, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang pesan-pesan yang terkandung dalam surat An-Nas. Sebelum ke materi, kita akan bermain dulu dengan melakukan tepuk surat An-Nas. Kita lakukan bersama-sama ya. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Yeay! Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi inti, yaitu mengenal surat An-Nas. Surat An-Nas artinya adalah manusia yang terdapat dalam urutan 114 di dalam urutan surat Al-Quran. Jumlahnya ada 6 ayat. Dan surat An-Nas diturunkan di kota Mekah. Karena diturunkan di kota Mekah, maka surat An-Nas dinamakan surat Makkiyah. Mari anak-anak kita dengarkan dan tirukan bersama-sama pembacaan surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Tentunya ketika kalau kita melafadzkan surat pendek dalam Al-Quran, harus tidak terburu-buru dan sesuai dengan tajwidnya, sehingga bacaan kita bukan hanya benar, tapi juga tepat. Berikutnya kita akan membahas satu persatu ayatnya yang terdapat dalam surat An-Nas. Apa saja pesan surat An-Nas? Ayat yang pertama yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Agar manusia selalu berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua yaitu Malikin nas, dan ayat ketiga Ilahin nas, mempunyai pesan bahwa Allah sebagai penguasa manusia, Allah yang menciptakan manusia dan seisi bumi di alam semesta. Karena itu, maka hendaklah manusia selalu menjadikan Allah sebagai sesembahannya, bukan hal-hal yang lainnya. Min syarril waswasil khannas. Ayat kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, mempunyai pesan bahwa berlindung dari bisikan kejahatan tersembunyi yang datang dalam jiwa manusia, yang selalu mengganggu keyakinan manusia. Karena bisikan-bisikan tersebut, maka manusia tidak bisa menjadi fokus
manusia akan selalu dalam keraguan-raguan. Karena memang tujuan jin dan setan dalam membisikkan kejahatan itu selalu membisikkan supaya manusia tidak bisa fokus, tidak bisa yakin atas isi hati manusia itu sendiri. Jadi manusia akan selalu dibikin ragu-ragu. Padahal kalau dalam beribadah, suatu keraguan-raguan itu tidak menjadikan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia harus yakin dengan perbuatan baiknya. Ayat yang terakhir yaitu minal jinnati wan nas. Pesannya adalah yaitu bisikan-bisikan yang tadi itu adalah berasal dari jin dan manusia. Artinya bukan hanya jin saja, tapi juga bisa jadi berasal dari manusia. Karena bisa jadi jin mengganggu dari dalam hati. Tapi kalau manusia langsung bisa ngomong sama kita, sama orang yang mau digoda. Hei, jangan begini, jangan begitu. Padahal perbuatan yang akan dilakukan adalah perbuatan baik. Sehingga bisa jadi manusia yang digoda tersebut akan tidak jadi melakukan perbuatan baik. Gitu anak-anak. Jadi manusia tersebut selalu digoda untuk takut kepada kesakitan. Kemudian takut kepada kekhawatiran akan jatuh nasibnya, takut jatuh miskin, atau takut kepada kegelapan. Sehingga akan menjadikan manusia tersebut menjadi lalai dan berputus asa. Karena itu, pesannya di sini adalah tidak diperbolehkan manusia itu menuruti bisikan-bisikan tersebut. Karena bisikan-bisikan tersebut bisa jadi membawa manusia ke jurang kesesatan, ke jurang kedoliman. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan manusia untuk selalu mawas diri, waspada dengan diturunkannya surat An-Nas ini. Waspada terhadap bisikan-bisikan dari manusia atau jin yang selalu membuat kejahatan. Anak-anakku sekalian, materi kali ini sudah selesai. Maka mari kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.